Mari kita sama-sama membuka terlebih dahulu satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sebagai dasar perenungan kita. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kalau sudah, saya akan bacakan ayat ini untuk kita sekalian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya bacakan sekali lagi. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur pada kesempatan ini kami boleh berkumpul dan Tuhan juga berikan kepada kami kesempatan boleh beribadah dan merenungkan akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan bicara Tuhan ketika kami sebentar akan merenungkan tentang reformasi dan bagaimana reformasi mengubah akan hidup kami pribadi, tapi juga reformasi mendorong kami untuk mengubah masyarakat di sekitar kami. Terima kasih sekali lagi untuk berkat kesempatan ini dan Tuhan yang kiranya juga berkati satu persatu jemaat Tuhan yang sudah ada dan sudah duduk di dalam ruangan ini. Kiranya kami semua boleh pulang membawa kelimpahan dan mendapati hidup kami dikoreksi makin dekat dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saudara, reformasi abad ke-16 yang dikerjakan terutama oleh Martin Luther itu merupakan satu reformasi yang berusaha untuk menjawab satu pertanyaan eksistensial. Satu pertanyaan rohani yang sangat penting yang digumulkan oleh orang selama zaman medieval. Yaitu pertanyaan adalah seperti ini, bagaimana saya boleh mendapatkan penerimaan Tuhan atas hidup saya? Itu pertanyaan yang ada di dalam reformasi. Ya, bagaimana saya yang adalah orang berdosa ini, saya boleh mendapatkan kepastian bahwa Tuhan itu sudah menerima akan diri saya. Nah, itu merupakan satu pertanyaan yang mengganjal hati zaman abad pertengahan dan mengganjal hati setiap orang yang hari itu hidup di dalam era tersebut. Bagaimana saya boleh mendapatkan sekali lagi acceptance dan juga approval dari diri Tuhan atas hidup saya yang saya tahu ini tidak sempurna. Nah, saudara, waktu kita memikirkan pertanyaan seperti ini, gimana ya saya boleh diterima oleh Tuhan? Kadang-kadang kita sebagai orang-orang Injili, sebagai orang-orang yang kita mungkin sudah hidup jauh dari era reformasi, kita yang sudah ada di dalam tradisi ratusan tahun dari reformasi, kita merasa ini adalah pertanyaan yang kayaknya simple banget gitu ya, karena kita dari kecil lewat sekolah minggu kita tahu bahwa kita diterima oleh Allah itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi waktu kita revisit pertanyaan itu sekali lagi, gampang banget itu ya, itu satu pertanyaan yang remeh. Tetapi saya mau mengajak kita memikirkan di sisi yang lain. Meskipun pertanyaan tersebut, bagaimana saya diterima oleh Allah, kelihatannya adalah satu pertanyaan yang sudah ya done and dusted lah, sudah betul-betul terjawab. Tapi kita mesti sekali lagi mengkritisi bahwa di dalam kehidupan kita yang kontemporer ini, jangan-jangan kita ini juga sedang bergumul dengan hal yang sama. Ya, bagaimana saya boleh mendapati diri saya itu diterima, di-approve dan mendapatkan diri saya itu berharga. Ya, dan ketika saya diukur oleh satu standar tentu, saya mendapati diri saya itu sudah mencapai standar tersebut. Nah, kita mungkin tidak lagi membungkus pertanyaan itu dengan pertanyaan rohani ala abad ke-16. Bagaimana saya boleh diterima oleh Allah? Tetapi kita mungkin membungkus pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sekuler. Misalnya, ya, bagaimana misalnya saya boleh mendapatkan identitas saya sesungguhnya? Dari mana saya punya identitas yang sejati? Dari mana saya misalnya boleh dikagumi dan diterima oleh orang-orang lain? Bagaimana saya boleh mendapatkan yang namanya self-esteem? Bagaimana di dalam hidup ini saya boleh punya yang namanya contentment dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini meskipun mereka tidak menyebutkan kata Allah, paling cuman saya dapat dari mana ya? Saya punya satu self-esteem dan saya punya identitas yang betul-betul saya bisa banggakan. Tapi pertanyaan itu memiliki jantung yang sama. Ya, Bapak Ibu saudara. Semua pertanyaan-pertanyaan mencari tentang makna hidup, tujuan hidup,
terus rasa puas dan seterusnya, semua pertanyaan-pertanyaan itu ujungnya sama, yaitu apa? Mereka bertanya tentang yang namanya hidup yang limpah, tentang apa itu yang namanya hidup yang selamat, ya, hidup yang terselamatkan itu hidup yang seperti apa. Jadi sekali lagi, waktu kita memikirkan pertanyaan bagaimana Allah menerima kita, Allah abad ke-16, dan kita mau coba melihat akan isi hati kita yang juga terus-menerus rindu, eksistensi kita diakui, orang menghormati kita mendapatkan kepuasan, kita punya tujuan hidup dan juga makna hidup yang sangat limpah. Jangan lupa, dua pertanyaan abad ke-16 dan abad ke-21 itu muaranya sama, yaitu apa? Ya, salvation. Salvation itu adalah muaranya. Yang satu masih mempertimbangkan akan diri Allah, yang satu sudah betul-betul sekuler, pokoknya cuma saya dan hidup saya di dalam dunia ini. Tapi muaranya sama, bagaimana saya boleh mengalami yang namanya keselamatan tersebut. Nah, di dalam abad yang ke-16, pertanyaan mengenai bagaimana saya boleh diterima oleh Allah itu sedikit banyak dijawab dengan dua macam jawaban, yang dua macam jawaban ini berkaitan dengan duit, gitu ya, berkaitan dengan harta. Ya, jadi pertanyaan sekali lagi, bagaimana saya boleh diterima oleh Tuhan, itu bisa punya dua jalur jawaban, dan masing-masing dua jawaban ini itu ada hubungannya dengan harta dan ada hubungannya dengan uang. Dan pada waktu nanti kita melihat bagaimana reformasi menjawab pertanyaan tersebut, itu akan mengubah cara orang berurusan dengan uang. Ya, harap ini boleh menjadi berkat buat kita hari ini. Nah, dua hal apa yang terjadi di dalam zaman reformasi berkaitan dengan uang yang seringkali digunakan orang untuk mendapatkan perkenan Allah. Nah, model pertama adalah model yang disebut sebagai hidup membiara, ya, hidup membiara, monasticism. Hidup pergi ke biara, di mana orang di dalam biara mereka dengan sengaja mereka berusaha untuk mereka mendapatkan penerimaan dari Tuhan. Jadi kalau saudara hidup di dalam abad zaman pertengahan, abad ke-16, dan saudara mengatakan atau mungkin saudara mendengar orang lain bicara kepada saudara, saya ingin hidup yang bertobat, gitu. Saya sudah bertobat dari hidup saya yang lama. Nah, bertobat dari hidup saya yang lama itu apa? Nah, kalau di dalam pikiran kita abad ke-21 berarti kita meninggalkan semua pekerjaan, meninggalkan semua pola hidup yang jahat, yang berdosa, dan kita memulai hidup yang baru, yang seterusnya, yang lebih bermoral. Tetapi di dalam abad ke-16 misalnya, waktu orang mengatakan saya sudah bertobat, itu berarti dia meninggalkan semua pekerjaannya dan dia pergi dan masuk ke dalam biara dan menjadi seorang biarawan di sana. Itu yang namanya bertobat, ya, atau kalau dalam omongan orang Indonesia, istilah orang Indonesia, itu orang sudah hijrah. Gitu. Saya tahu hijrah nggak? Hijrah itu ya istilah yang seringkali dipakai untuk mengatakan saya punya model kehidupan yang baru, ya. Itu hijrah abad ke-16. Jadi dari pekerjaan-pekerjaan yang sekuler, katakanlah, masuk ke dalam biara, itu mereka disebut sebagai bertobat, dan di sana dalam biara mereka berusaha untuk mendapatkan yang namanya perkenan Allah atas hidup mereka melalui usaha mereka. Orang pada waktu masuk ke dalam biara, orang itu harus buat 3 macam janji. Pertama apa? Orang harus mengatakan saya bersumpah untuk setia kepada superior saya. Kepada siapa? Kepada kepala biara dan semua aturan-aturan dalam biara. Dan di dalam biara mereka berusaha untuk membangun akan kesalahan dan mereka berusaha untuk sepeka mungkin akan dosa-dosa mereka dan mereka berusaha untuk memperbaiki akan diri mereka. Dengan harapan Tuhan satu kali kelak akan menerima jasa-jasa baik mereka. Itu yang pertama ya. Sumpah akan ketaatan. Kaul ketaatan. Nah, kaul atau sumpah yang berikutnya adalah sumpah untuk chastity. Chastity itu berarti saya berjanji seumur hidup saya tidak akan menikah dan saya akan hidup selibat sampai dengan nafas saya yang terakhir. Karena apa? Karena orang hari itu percaya bahwa kehidupan yang dekat dengan Allah yang mereka bisa baca di dalam kitab suci itu adalah hidup yang layaknya malaikat yang tidak menikah gitu. Ya, malaikat-malaikat kan tidak menikah. Jadi pada waktu orang masuk ke dalam biara dan mereka berusaha untuk tidak menikah, itu mereka sedang mempersiapkan diri mereka untuk hidup dekat dengan Tuhan selayaknya para malaikat tersebut. Nah, lalu kemudian sumpah yang ketiga, selain sumpah ketaatan untuk menjalankan semua aturan-aturan dan tuntutan biara, selain sumpah akan hidup selibat, nah yang ketiga, sumpah untuk menjalani hidup yang miskin.
Ya, kau akan kemiskinan. Nah, orang di dalam zaman itu percaya bahwa semakin saya punya harta, maka semakin saya beresiko untuk tidak diterima oleh Allah. Ya, jadi mereka akhirnya masuk ke dalam biara dan mereka akhirnya menyingkirkan semua harta benda milik pribadi mereka dan mereka seumur hidup mereka hidup secara miskin di dalam biara. Nah, hari itu di dalam abad ke-16, waktu Luther itu hidup dan dia masuk dan dia belum masuk ke dalam biara, dia seringkali melihat para biaran-biaran itu jalan di kota-kota sekitar tempat dia hidup. Dan orang-orang itu ngapain? Mereka itu mengemis, minta sedikit makanan atau uang hanya untuk mereka boleh bertahan hidup. Nah, satu kali Luther itu kuliah di dalam satu universitas dan di tempat itu dia mengenal ada satu orang kaya yang pernah meninggalkan semuanya dan hidup sebagai seorang biara dan dia dalam keadaan yang sangat-sangat kurus. Begitu, karena dia berusaha untuk mengejar yang namanya perkenan Tuhan dengan seluruh kesalehan hidupnya. Nah, ini adalah model yang pertama berurusan dengan uang untuk mendapatkan perkenan Tuhan. Model biarawan, model monastisism itu mau mengatakan bahwa yang namanya uang itu satu hal yang jahat. Saya harus menyingkirkan uang dari kehidupan saya. Saya harus mengenyahkan harta dari kehidupan saya. Supaya dengan demikian, hopefully Tuhan pada waktu melihat bagaimana hidup saya yang sangat susah dan sangat komit kepada Dia, Tuhan boleh berbelas kasihan dan boleh menerima akan diri saya. Nah, salah satu model yang sangat diagungkan orang di dalam zaman hari itu adalah satu figur bernama Francis Assisi. Ya, Francis Assisi itu orang hidup di abad ke-11 atau 12, I think 12 ya, saya lupa. Dia adalah satu orang yang lahir dalam keluarga kaya, keluarga penjual kain dan pakaian, dan dia memutuskan satu kali untuk meninggalkan semuanya itu dan menjadi orang yang hidup miskin. Dan dia menjadi satu orang yang juga sangat berpengaruh untuk kehidupan Kristen kita kontemporer hari ini. Dulu sebelum Francis Assisi, kalau orang itu merayakan Natal, maka tokoh yang sangat penting yang diangkat di dalam perayaan Natal itu adalah 3 raja dari timur. Versi yang lain bisa mengatakan belasan, tapi versi yang paling terkenal itu 3 orang, Gaspar, Melchior, dan Baltasar. Ya, 3 raja itu yang paling terkenal. Nah, tetapi sejak zaman Francis Assisi, maka bukan lagi 3 raja itu yang disorot sebagai figur yang penting, tapi adalah siapa? Adalah para gembala. Adalah orang-orang miskin, karena justru di dalam kemiskinan mereka dikatakan Tuhan tuh rela dan memberikan itu Kristus kepada orang-orang yang miskin ini. Ya, jadi Francis Assisi sebagai orang yang sudah sangat-sangat berdedikasi kepada Tuhan dan meninggalkan harta, dia dianggap sebagai satu model yang sangat indah di dalam monastisism. Nah, itu model yang pertama. Nah, model yang kedua, untuk orang itu boleh mendapatkan perkenan Tuhan. Kalau yang tadi meninggalkan harta, benda, dan uang, nah sekarang model yang kedua itu ya ini ya saudara mau bilang paradoks boleh, mau bilang kontradiksi boleh, tapi ini yang terjadi. Ya, model yang kedua itu adalah berusaha untuk menggunakan duit ya secara aktif itu untuk mendapatkan perkenan Tuhan. Ya, mendapatkan duit menggunakan uang secara aktif untuk mendapatkan yang namanya perkenan Tuhan. Nah, balik lagi cerita yang tadi. Kalau di dalam era medieval, maka orang katakanlah mendapatkan satu konsep bahwa hidup yang paling indah itu mirip dengan malaikat yang meninggalkan segala sesuatu yang keduniawian, tidak menikah, tidak punya duit dan seumur hidup taat gitu ya di dalam biara. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mereka memutuskan atau mereka karena satu dan lain hal mereka tidak masuk ke dalam biara? Lalu bagaimana mereka mendapatkan yang namanya perkenan Tuhan? Nah, jawabannya adalah use your money gitu. Pakailah uangmu untuk mendapatkan yang namanya God's approval. Nah, untuk orang-orang seperti ini ya saudara, para bangsawan misalnya orang-orang yang sangat terpelajar, kebanyakan mereka tidak masuk ke dalam biara, yang mereka kerjakan adalah mereka boleh tuh menggunakan uang mereka untuk berdonasi kepada gereja, untuk berdonasi kepada yang namanya biara, untuk mendukung proyek-proyek yang dikerjakan oleh gereja hari itu. Nah, semakin banyak orang berdonasi kepada proyek itu, maka katakanlah kayak apa itu social point-nya di mata Tuhan itu semakin lama semakin naik. Ya, jadi ada 2 macam konsep seperti ini berkaitan dengan duit untuk diterima oleh Tuhan. Satu orang singkirkan duit, satu orang pakai duit sebanyak mungkin untuk mendapatkan approval daripada Tuhan. Nah, ini yang kemudian terjadi di dalam reformasi. Ada 2 bagian yang seperti ini. Satu mengatakan bahwa uang itu evil, tapi satu lagi mengatakan uang itu segala-galanya. Kalau tidak ada duit, bagaimana mungkin kita tuh betul-betul akhirnya diterima oleh Tuhan? Nah, di dalam era
medieval, saudara, cara orang berpikir tentang keselamatan itu berbeda dengan cara kita sebagai orang-orang Injili. Di dalam gereja Injili, di dalam teologi Injili, kita percaya bahwa orang yang berdosa itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan jasa apapun. Ya, kalau saudara mau tahu teologi Injili seperti apa, nah saudara tinggal buka tadi himne yang kedua yang kita baru saja nyanyikan. Ya, not what my hands have done. Itu bisa menyelamatkan aku. Tapi hanya karena apa? Karena bait yang ketiga, karena karya Kristus saja yang menyelamatkan diriku. Itu teologi Injili. Ya. Tetapi di dalam teologi medieval, bahkan juga sekarang masih dianut oleh orang-orang Katolik, maka yang namanya keselamatan itu tidak bisa hanya karena anugerah Tuhan saja. Yang namanya keselamatan itu tidak bisa hanya karena percaya kepada Kristus saja. Orang yang percaya kepada Kristus saja, lalu mengatakan sekarang saya punya hidup yang kekal, itu kalau sudah baca Konsili Trente itu dikatakan orang ini anatema, orang ini ya terkutuklah orang seperti ini karena itu tidak benar menurut teologi Katolik dan juga medieval. Lalu bagaimana orang itu diselamatkan di dalam pengertian medieval? Orang diselamatkan itu melalui gabungan dua cara. Pertama, orang itu menerima anugerah Tuhan yang disampaikan melalui sakramen-sakramen. Ya, jadi ada sakramen yang diberikan oleh gereja dan melalui sakramen itu anugerah Tuhan itu diinfuse ke dalam hidup saya. Ya, mulai dari sakramen baptis sampai nanti terakhir sakramen perminyakan sebelum orang itu meninggal, maka orang itu di dalam seumur hidupnya dia diinfuse dengan berbagai macam sakramen-sakramen. Juga termasuk yang paling penting adalah ekaristi. Ya, kita mendapatkan tubuh dan darah Kristus itu adalah sangat penting. Nah, lalu pada waktu kita mendapatkan anugerah lewat sakramen-sakramen itu, yang kita kerjakan apa? Yang kita kerjakan adalah kita mesti work out itu sakramen-sakramen tersebut. Ya, jadi umpamanya ya, kalau saudara itu ikut inilah, saudara itu kepingin badan saudara itu bagus, lalu saudara itu akhirnya ikut gym, saudara bayar bulanannya di gym tersebut, lalu dari gym tempat saudara itu bergabung, maka disediakan namanya apa misalnya kayak personal trainer untuk ngetrain saudara, ya. Disediakan apa lagi? Disediakan berbagai macam produk-produk protein untuk saudara boleh konsumsi. Nah, masalahnya adalah kalau saudara ikut ke gym, cuman menjadi member, lalu mendapatkan personal trainer yang kasih tahu saudara harus begini dan begitu, dan saudara mendapatkan protein, tapi saudara tidak pernah workout, tidak pernah exercise di dalam gym itu, maka bagaimana? Ya, saudara masuk perutnya seperti apa, buncit juga setelah 1 tahun tetap buncit, seperti itu. Ya, atau saudara masuknya krempeng, setelah 1 tahun juga tetap krempeng, nggak ada apa-apa kalau saudara itu tidak exercise, tidak workout. Ya, kira-kira seperti itu. Mirip dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang jabat abad pertengahan, saudara mendapatkan anugerah demi anugerah demi anugerah lewat sakramen-sakramen itu. Tapi kalau saudara itu tidak pernah workout, ya hidup saudara dengan bekerjasama dengan sakramen-sakramen itu, maka poin saudara untuk diterima Tuhan itu juga jangan harap akan punya poin yang tinggi gitu. Ya, kalau orang mau diselamatkan, mereka menerima sakramen, anugerah Tuhan diinfuse dalam hidup mereka dan mereka juga harus berbuat baik. Berbuat baiknya salah satunya adalah memberikan donasi kepada institusi-institusi gereja. Ya, dan itulah kenapa saudara sekalian, waktu hari itu Johann Tetzel berkeliling di sekitar Jerman dan dia mengatakan, sekarang orang yang mau diampuni dosanya, mereka bisa membeli surat pengampunan dosa ini. Ya, itu menjadi satu hal yang sangat laris, orang akhirnya berusaha untuk beli. Karena dengan menggunakan uang mereka beli surat pengampunan dosa, maka dosa mereka itu bisa dikurangi atau bahkan dihapuskan. Nah, kalau saudara ingin tahu, itu kuasa surat pengampunan dosa itu seperti apa? Johann Tetzel itu mengatakan, kalau engkau beli surat pengampunan dosa ini, bahkan misalnya, ini bisa cek dalam sejarah ya, bahkan kalau saudara itu abuse Mother Mary sekalipun, saudara beli surat pengampunan dosa ini, dosamu akan diampuni. Coba tuh, berapa berkuasanya seperti itu. Ya, dan ada saya baca satu artikel di sana mengatakan demikian ya. Waktu saudara beli surat pengampunan dosa, saudara tahu berapa banyak tahun yang akan bisa dihapus oleh surat pengampunan dosa itu? Ya, jawabannya adalah, ya, by the way, mereka percaya waktu orang itu mati, orang mungkin tidak akan langsung masuk dalam surga. Mereka harus tinggal di dalam purgatori. Ya, di dalam purgatori itu kayak api penyucian sebelum akhirnya mereka masuk dalam surga. Nah, orang hari itu sangat takut kepada purgatori. Nah, waktu Johann Tetzel
waktu di Wittenberg itu mereka jual surat pengampunan dosa, maka di sana dikatakan kalau engkau beli surat pengampunan dosa ini, maka surat pengampunan dosa ini bisa mengurangi waktumu di api penyucian sebanyak berapa lama? Tahu tidak? 1.900.000 tahun itu dihapus. Lumayan gitu ya, lumayan. Dan engkau bisa beli surat pengampunan dosa ini atas nama orang lain yang kau kasih yang mereka sudah meninggal. Jadi saya bisa bayangkan ya, di dalam kondisi seperti ini, pada waktu gereja itu menjual surat pengampunan dosa, pada waktu gereja itu punya proyek yang sangat besar membangun yang namanya Basilika Saint Peter yang ada di Vatikan dan seterusnya. Pada waktu gereja melihat bahwa yang namanya biara inilah tempat para malaikat want to be berkumpul, itu bagaimana orang itu tidak berusaha untuk mendonasikan sebanyak mungkin uang mereka untuk institusi-institusi tersebut. Ya, sehingga akhirnya ada satu kubu di mana mereka justru melihat uang ini adalah segala-galanya. Karena tanpa uang saya tidak mungkin mendapatkan yang namanya perkenan daripada Tuhan. Ya, sementara kubu yang pertama itu mengatakan uang itu evil dan saya harus mengenyahkan uang ini. Nah, tapi saudara, waktu ada dua kubu seperti ini, satu mengatakan uang itu evil, satu mengatakan uang itu adalah segala-galanya untuk mendapatkan perkenan Tuhan. Jangan lupa bahwa ini semua bukan hanya berpengaruh kepada pergumulan saya pribadi sebagai satu individu, tapi ini juga berpengaruh kepada yang namanya kesejahteraan sosial di era medieval. Karena orang percaya yang namanya hidup miskin itu lebih dekat dengan Tuhan. Karena orang percaya kalau punya duit, mau dapatkan perkenan Tuhan, ya harus dikasih kepada yang namanya institusi-institusi dan juga proyek-proyek gereja. Akibatnya apa? Akibatnya adalah begitu banyak orang-orang miskin dan masalah-masalah sosial di Eropa yang itu tidak tertangani. Karena buat orang-orang yang punya duit, yang punya segala macam fasilitas, mereka anggap itu semua bukan merupakan satu hal yang paling penting untuk mereka akhirnya tangani. Karena kalau mereka punya resources, ya sudah kasih ke gereja. Dan pada waktu mereka kasih ke gereja, mereka juga punya dapat yang namanya imbalan-imbalan rohani. Nah, itu situasi yang terjadi hari itu, ya. Jadi reformasi ya pada yang berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana saya bisa diterima oleh Tuhan, itu dampaknya bukan hanya kepada keyakinan keselamatan saya pribadi, tapi juga bagaimana saya berurusan dengan harta saya, bagaimana saya berurusan dengan masalah-masalah sosial yang Tuhan itu singkapkan di hadapan saya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya apa yang dikerjakan oleh reformasi sekali lagi. Ya. Nah, apa sih yang sudah dikerjakan oleh reformasi yang hari ini kita warisi? Satu hal yang sangat penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian, reformasi pada waktu mereka kembali kepada kitab suci, mereka mendapatkan berita Injil yang berkali-kali itu kita dengar. Ya, yaitu apa? Pada waktu saya ingin diterima oleh Allah, maka saya harus tahu bahwa diri saya sendiri itu tidak dapat menyelamatkan akan hidup saya. Saya sudah terlalu kotor. Ya, Luther itu menuliskan satu buku berjudul The Bondage of Sin. Yang namanya kehendak saya itu tidak bisa menginginkan apa yang memang satu hal bijak yang bisa menyenangkan Tuhan. Seluruh kehendak saya itu sudah dikontrol dan sudah ditawan oleh yang namanya dosa. Sehingga apapun yang saya ingin kerjakan itu semua sudah bercampur oleh dosa. Sehingga pada waktu orang itu melihat bahwa pada semakin saya berusaha untuk menyenangkan Tuhan, semakin saya sadar saya tidak mampu untuk menyenangkan Tuhan, itu mendatangkan satu frustrasi yang luar biasa besarnya di dalam hidup setiap orang yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh ingin, ini pertanyaan saya waktu saya masih sekolah minggu, saya masih ingat itu. Waktu kami sekolah minggu dulu, kami pernah ada satu acara Natal di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Saat. Lalu akhirnya kami satu gereja di tempat saya, itu kami anak-anak sekolah minggunya diarahkan untuk ikut kebaktian Natal di Saat. Untuk kebaktian Natal yang sangat indah, pokoknya sangat indah lah. Saya lupa khotbahnya apa, pokoknya sangat indah, gitu ya. Nah, lalu di dalam kebaktian tersebut kami diminta untuk menuliskan komitmen-komitmen apa yang kamu ingin kerjakan dan ingin hidupi sebagai anak sekolah minggu yang soleh, gitu ya. Lalu saya mengatakan, saya lupa apa ya, saya gak salah, saya kasih surat keputusan dan saya mengatakan saya ingin menjadi orang yang lebih sabar dan lebih rendah hati, ya kira-kira itu. Saya masukin tuh ke kantong yang diedarkan di dalam acara di Saat tersebut. Nah, setelah itu kartu-kartu tersebut, keputusan-keputusan si anak-anak sekolah minggu ini itu dibalikan ke gereja masing-masing. Ya, terus minggu berikutnya
si guru sekolah minggu di tempat kami itu dengan bangga mengatakan, oh ada anak yang komitmen seperti ini, dan seterusnya. Ya, itu dibacakan dan ya dia sangat senang melihat anak-anak sekolah minggunya kayaknya lebih saleh setelah ikut acara di seminari. Nah, lalu di minggu berikutnya, guru sekolah minggunya tanya satu pertanyaan. Kalau kalian mau bertanya sesuatu berkenaan dengan hidup Kristenmu, bertanya dengan keputusan-keputusanmu yang kemarin, kamu boleh silakan kasih lagi kartu dan saya akan coba untuk jawab, kata guru sekolah minggu di gereja kami. Lalu saya masih ingat saya tulis pertanyaan saya dan saya bertanya kepada guru sekolah minggu saya. Pada waktu Lause atau siapalah gitu, Kak atau Bu dan segala macam ya. Saya 2 minggu yang lalu saya berjanji bahwa saya ingin hidup lebih sabar, saya ingin hidup lebih rendah hati, dan saya ingin hidup untuk lebih cinta Tuhan. Tetapi kenapa ya setelah berhari-hari dari keputusan itu sudah lewat, saya semakin lama semakin mendapati diri saya semakin dingin dan semakin susah untuk sabar, semakin susah untuk rendah hati dan semakin susah untuk lebih cinta Tuhan. Gitu ya. Terus guru sekolah minggu saya bacakan pertanyaan itu di depan semua orang dan dia mengatakan, ya saya bersimpati dengan pertanyaan ini karena ini pertanyaan kami semua. Gitu. Ya, susah untuk kemudian konsisten. Semakin saudara itu ngerti standar Tuhan itu seperti apa, saudara akan semakin tahu saudara tidak bisa untuk mencapai standar tersebut. Ya, itu yang ditemukan oleh reformasi. Engkau berusaha untuk sesoleh apapun, engkau akan fail. Engkau akan tahu pada akhirnya hati kita itu jahat. Lalu satu-satunya keselamatan bagaimana? Satu-satunya keselamatan untuk boleh diterima oleh Allah adalah karena Allah itu sudah mengirimkan anaknya menggantikan kita dan menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dan pada waktu Yesus Kristus mati dari kayu salib dan dia mengatakan sudah selesai, maka semua hukuman dosa dari orang-orang yang percaya kepadanya itu sudah diselesaikan. Baik dosa yang lalu, dosa saat ini maupun dosa yang akan datang itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu saya ingin tahu bagaimana saya boleh mendapatkan penerimaan Tuhan, saya hanya membuka hati saya dan saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang sudah membayar lunas dosa saya. Ini adalah kalimat-kalimat yang kita sering kali dengar di dalam gereja dan ini merupakan kalimat-kalimat di dalam kitab suci yang dikeluarkan oleh yang namanya reformasi dan itu persisnya yang dikerjakan oleh Luther. Luther itu mengatakan pada waktu saya tahu bahwa saya itu diterima Tuhan hanya karena anugerah Tuhan ketika saya percaya kepada Kristus, maka dia mengatakan seperti pintu surga itu terbuka untuk saya. Dan itu dia mengalami yang namanya the tower experience. Tapi sekarang kita mau coba sama-sama pikirkan ya saudara, bagaimana yang namanya pengertian bahwa saya akhirnya boleh diterima Tuhan simply karena anugerah Tuhan di dalam salib Yesus Kristus itu mengubah cara orang berurusan dengan yang namanya duit. Ya. Pertama-tama saudara, waktu akhirnya orang hari itu sadar, iya ya, ternyata saya itu diterima Tuhan hanya karena apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat Kristus untuk saya. Not what my hands have done, tapi hanya semata-mata karena karya Kristus saja. Maka saya boleh diterima dan selamat oleh Tuhan, maka otomatis itu mengubah cara orang melihat hal-hal yang tadinya mereka sandari untuk mendapatkan perkenan Tuhan menjadi hal-hal yang akhirnya mereka kemudian hal-hal yang kemudian mereka akhirnya ubah penggunaannya. Sekarang kita sama-sama pikirkan tentang yang namanya itu tadi ya, tentang yang namanya harta. Sebelum reformasi sekali lagi orang percaya yang pertama bahwa harta itu adalah evil. Untuk orang boleh terima mendapatkan penerimaan Tuhan, orang harus mengenyahkan harta. Nah sekarang setelah orang menyadari bahwa hanya karena anugerah Tuhan di dalam Kristus orang itu boleh diterima, maka yang namanya harta itu tidak lagi dianggap sebagai evil. Yang namanya uang itu tidak lagi dianggap sebagai yang namanya kejahatan. Ya. Dan uang itu kembali pelan-pelan mendapatkan, atau harta itu mendapatkan yang namanya porsi yang sesungguhnya di dalam kacamata kekristenan. Nah ada salah satu kalimat dari Luther ya. Ada salah satu kalimat dari Luther di mana Luther itu dia mengkritik Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi itu orang besar, saudara. Itu orang yang sangat besar sekali. Kalau saudara lihat hidupnya Fransiskus Assisi, dia betul-betul konsisten meninggalkan semuanya dan ikut Tuhan gitu. Dia, ya saya nggak tahu ini historical atau enggak, tapi di dalam catatan gereja itu dikatakan dia punya beberapa kali pengalaman-pengalaman mistik, mendapatkan 7 luka Kristus dan seterusnya. Dia pergi berjalan kaki dari Eropa sampai ke
mungkin sampai ke Arab kali atau ke Yerusalem. Dia menginjili itu. Salah satu sultan ketika mereka sedang berperang, sedang ada perang salib, dia datang kepada sultan dan dia bicara tentang Injil kepada orang itu. Dia menginjili si sultan tersebut. Itu besarnya Fransiskus Assisi. Tetapi untuk urusan ini, untuk urusan masalah harta, maka Luther mengatakan kalimat seperti ini setelah dia ngerti itu bahwa orang itu diterima oleh Allah karena Kristus saja. Dia mengatakan, aku tidak berpikir bahwa Francis Assisi itulah orang yang jahat. Ya, Francis Assisi itu pasti bukan orang yang jahat. Tapi kelihatannya ya, Francis Assisi dalam hal ini dia tuh orangnya naif banget gitu. Dia orang yang naif atau paling banter ya, dia orang yang bodoh sekali pada waktu berurusan dengan harta. Karena apa? Karena pada waktu akhirnya orang itu sudah safe, dia sudah betul-betul secure bahwa saya diterima oleh Allah itu karena anugerah Tuhan, maka uang itu tidak lagi menjadi hal yang menakutkan. Sebaliknya apa? Yang namanya harta bagi Luther sekarang menjadi gift. Ya, bukan lagi a curse, tapi menjadi gift yang bisa digunakan untuk kemuliaan nama Allah dan digunakan untuk menolong kesejahteraan sesama manusia yang sedang kesulitan di dalam kota tersebut. Nah, itu hal yang pertama. Yang namanya reformasi, satu confidence yang mengakibatkan bahwa sekarang saya sudah diterima oleh Tuhan dan saya tidak lagi perlu mengandalkan hal-hal lain termasuk uang untuk keselamatan saya. Itu membuat orang makin safe untuk melihat uang itu seperti apa gitu. Dan uang itu apa? Uang itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah alat Tuhan yang Tuhan berikan supaya kita boleh semakin bekerja melayani Tuhan dan juga mendatangkan kebaikan di dalam kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Nah, tetapi juga sekaligus yang kedua, saudara, yang kedua. Pada waktu kita melihat bagaimana orang itu sudah punya keselamatan yang pas dalam Kristus, itu juga sekaligus mengkoreksi pandangan mereka bahwa uang itu adalah segala-galanya. Ya, sekarang mereka sadar bahwa uang yang saya miliki itu saya tidak bisa pakai untuk menyuap Tuhan. Uang yang saya miliki itu tidak bisa saya pakai untuk mendapatkan perkenan Tuhan. Uang yang saya miliki, kalaupun saya berikan semuanya untuk misalnya monasteri, semuanya untuk misalnya pembangunan Basilika Saint Peter, itu tidak akan bisa membuat Tuhan itu lebih mengasihi saya dan lebih menerima saya. Gitu. Sekarang yang namanya pandangan bahwa uang itu adalah evil sudah dihapus. Dan pandangan bahwa uang itu adalah segalanya juga sudah dihapus. Sehingga akhirnya di dalam reformasi itu, saudara, pada waktu orang mendapatkan kemerdekaan, orang mendapatkan jaminan dia diterima dan dikasih oleh Allah dalam Kristus, orang mendapatkan kepuasan bahwa hidup saya ini berarti. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kaya, bukan karena saya miskin. Hidup saya punya makna. Bukan karena saya bisa mengerjakan banyak hal bagi Tuhan, tapi karena saya sudah menerima pertama-tama anugerah dan kurban Allah bagi hidup saya, yaitu di dalam bentuk Yesus Kristus yang tersalib bagi saya. Maka saya menjadi orang yang akhirnya boleh dengan bijak memanfaatkan harta yang Tuhan saya percayakan. Saya tidak lagi ketakutan kepada harta, tapi saya juga tidak lagi kemudian memberhalakan harta di dalam hidup saya. Dan itulah kenapa ya saudara, waktu saudara mempelajari mempelajari yang namanya sejarah reformasi. Setelah reformasi itu berkembang dan orang pelan-pelan semakin disadarkan dan digugah hati nuraninya bahwa kita sudah safe di dalam Kristus hanya karena semata-mata anugerah Allah. Maka yang terjadi adalah kota-kota reformasi di mana kota-kota yang dipengaruhi oleh teologi reformasi itu sekarang mereka mulai berpikir bagaimana sekarang caranya kita menghimpun dan kita menggunakan uang yang kita miliki sekarang untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, mereka tidak lagi ketakutan akan keselamatan mereka tidak lagi berusaha untuk menghindari harta, tapi mereka menggunakannya dengan bijaksana. Dan di dalam kota-kota yang dipengaruhi oleh reformasi, sekarang orang-orang baik dari gereja maupun juga dari pemerintah, mereka pelan-pelan mengumpulkan dana di dalam kas mereka. Lalu dana itu digunakan untuk apa? Dana itu digunakan untuk menolong orang-orang miskin. Dana itu digunakan untuk apa? Dana itu digunakan untuk memfasilitasi supaya orang-orang boleh bersekolah. Dana itu digunakan untuk apa? Dana itu digunakan untuk memberikan misalnya pinjaman kepada orang-orang yang membuka usaha supaya mereka dengan dana tersebut mereka boleh berusaha dengan lebih baik sebagai yang namanya modal dan seterusnya. Nah, pelan-pelan di dalam kota-kota yang dipengaruhi reformasi,
yang namanya masyarakat itu semakin lama boleh semakin bertumbuh. Saudara. Karena apa? Karena mereka sudah dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari ketakutan akan harta dan mereka dibebaskan dari perasaan bahwa mereka perlu harta untuk mendapatkan yang namanya perkenan Tuhan. Akibatnya mereka sekarang di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mereka menjadi orang yang diubah, menjadi orang yang jauh lebih bersyukur, dan karena mereka menjadi orang yang jauh lebih bersyukur kepada Tuhan, mereka juga sekaligus menjadi orang yang lebih generous, orang yang lebih murah hati kepada orang-orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Ya, nah ini merupakan salah satu dampak yang sangat penting di dalam reformasi. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Saudara, kita sekali lagi ya, kita tinggal di dalam satu era, satu situasi di mana kita sudah mewarisi itu teologi reformasi selama ratusan tahun, lebih dari 500 tahun. Sekarang kita sudah mengerti bahwa kita itu diterima oleh Allah semata-mata di dalam Kristus. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita itu sebetulnya masih mengejar hal-hal yang hanya bisa diberikan oleh Allah di dalam Kristus melalui usaha kita? Apakah saudara misalnya pada waktu saudara, kita orang Asia, kita orang Indonesia, kita akrab dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan ya proverbs dari Indonesia gitu. Ya, kalau kita ini sukses secara finansial, maka orang akan mengatakan sekarang engkau sudah jadi orang gitu. Selamat ya Pak, Bu, anakmu sudah jadi orang. Pada waktu kapan? Bukan pada waktu kita lahir, bukan. Kita sudah jadi orang pada waktu kita mungkin sudah punya jabatan, kita sudah kaya, kita sudah punya pendidikan, dan kita punya akses ke dalam berbagai macam hal. Sekarang kamu sudah jadi orang, anakmu sudah jadi orang. Nah, kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam satu culture, dibesarkan dalam satu culture yang berusaha untuk mendapatkan glory itu, mendapatkan yang namanya pengakuan orang dan seterusnya. Pertanyaanlah, apakah kita tuh masih mengejar hal-hal tersebut dari orang lain melalui harta kita itu? Apakah kita tuh masih berusaha untuk misalnya mengumpulkan harta sebanyak mungkin demi untuk apa? Ya demi untuk kemudian gengsi saya, demi untuk apa? Demi untuk misalnya untuk whatever lah yang kita bisa terima dengan demi saya mendapatkan contentment di dalam hidup ini, misalnya demi saya boleh traveling kemana-mana lalu seperti orang lain yang saya lihat di dalam Instagram dan seterusnya atau apa gitu. Hal-hal seperti itu saudara, saya tidak mengatakan itu semua salah, tapi kalau saudara mengejar hal-hal tersebut karena ada satu kekosongan yang dalam di dalam hidup saudara, di mana saudara ingin sebenarnya untuk diakui dan diterima, maka jangan-jangan saudara sedang menghidupi semua pergumulan-pergumulan medieval itu kembali ke dalam zaman ini. Ya, sekali lagi saudara, apa yang dikerjakan oleh para reformator? Mereka mengatakan engkau diterima, engkau berharga, you are someone gitu. Entah engkau miskin, entah engkau kaya, entah engkau pintar, entah engkau misalnya rocket scientist sekalipun, engkau diterima oleh Tuhan dengan harga yang sama oleh karena Kristus, dan sekarang engkau berjalan bersama dengan Kristus. Ini merupakan sumber kepuasan kita yang sejati, dan dengan demikian maka sekali lagi kita harusnya juga menjadi orang-orang yang merdeka di dalam hidup ini. Kita menjadi orang-orang yang menikmati yang namanya berjalan dengan Tuhan penuh dengan sukacita, dan sekaligus kita juga dibebaskan dari apa? Kita juga dibebaskan dalam hal ini ya, dari dosa keserakahan dan juga ya dosa ketidakpuasan di dalam hidup kita. Terakhir saya ulang lagi satu poin yang yang 2 minggu lalu saya juga sempat sebutkan. Sekali lagi ya, dosa keserakahan itu merupakan salah satu dosa yang seringkali dikritik oleh Tuhan Yesus dalam kitab suci. Berkali-kali Tuhan Yesus itu mengkritik tentang keserakahan. Kalau sudah bandingkan dosa keserakahan dengan ini ya, dosa seksual, maka Tuhan itu seringkali menghajar dosa keserakahan. Ya. Ada orang-orang di dalam kitab suci dan juga orang-orang dalam kitab suci yang mereka terlibat di dalam misalnya 2 dosa ini. Orang-orang seperti, satu orang mengatakan, orang yang paling kuat, orang yang paling saleh, dan orang yang paling pintar, tiga macam orang ini mereka jatuh karena dosa seksual. Samson, Daud, juga Solomon.
Mereka jatuh karena dosa seksual. Tetapi herannya di dalam kitab suci, saudara menemukan bahwa orang-orang seperti ini, itu pada akhir hidupnya mereka bisa ditransformasi. Ya, Solomon dipakai Tuhan untuk menuliskan kitab pengkhotbah. Lalu yang namanya Daud, ya saudara tahu dia bertobat dari dosa-dosanya itu. Lalu kemudian Samson dia dipakai Tuhan di akhir hidupnya untuk mengalahkan orang-orang Filistin di hari kematiannya. Dan jumlah orang yang dikalahkan jauh lebih banyak di hari itu dibandingkan dengan seluruh peperangan yang dia pernah alami sepanjang hidupnya melawan orang-orang Filistin. Tapi di sisi lain, saya juga kemudian menemukan sekali lagi orang-orang yang terjebak ke dalam dosa itu ya, greed dan keserakahan itu. Orang-orang ini semuanya kelihatannya adalah orang-orang yang tadinya mengikut Tuhan dan orang-orang Kristen itu. Ada orang seperti siapa? Ada orang seperti istri Lot itu. Yang pada waktu dia dikeluarkan dari Sodom dan Gomora, dia berpaling dan dia akan menjadi tiang garam. Karena dia terlalu sayang untuk melihat kota di mana dia mendapatkan begitu banyak kelimpahan itu hancur. Saya juga bisa melihat misalnya orang seperti Yudas yang selama 3 tahun dia mengikut Tuhan. Lalu terakhir orang baru tahu ternyata dia bukan orang Kristen. Karena apa? Karena greed, saudara. Karena keserakahan, kita tahu dia bukan orang Kristen. Dia mungkin menyesal, aduh aku sudah bersalah nih menjual Yesus Kristus. Tapi dia tidak pernah betul-betul menjadi yang namanya orang Kristen. Lalu terakhir sudah melihat yang namanya Ananias Safira. Yang mereka mengatakan kami sudah jual semuanya dan kami berikan semuanya kepada gereja. Tapi mereka tahan sebagian dari apa yang mereka klaim berikan kepada gereja. Orang-orang seperti ini, istri Lot, lalu Judas, Ananias Safira, itu mereka tidak mengalami yang namanya perubahan apa-apa dalam hidup mereka sampai akhir hidup mereka. Untuk 3 orang yang pertama, kita masih bisa mengatakan ya Daud, Solomon, lalu kemudian Samson, mereka adalah orang-orang umat pilihan Tuhan. Tapi untuk 3 orang ini, saudara, istri Lot, Yudas, Ananias Safira, kita sangat kesulitan untuk mengatakan mereka adalah umat Tuhan. Karena apa? Karena greed. Greed, keserakahan akan harta itu satu hal yang betul-betul sangat serius sekali. Kenapa sangat sulit kita berurusan dengan greed? Ya, orang pada waktu ini ya, orang itu tahu di dalam hatinya itu apa yang menjadi standar hidup yang soleh gitu, hidup yang saleh secara seksual, kita semua tahu. Tapi pada waktu kita ditanya apa standar hidup yang saleh secara finansial, itu kita sulit untuk menjelaskan. Betul nggak? Misalnya apa kita nggak tahu. Ya, misalnya gini, berapa banyak properti yang orang itu harus miliki sebelum kita mengatakan orang itu terjebak di dalam dosa greed itu, dalam keserakahan. Enggak ada standarnya, saudara. Orang harus ganti pekerjaan berapa kali, harus ganti karir berapa kali, harus naik pangkat berapa kali, baru kita bisa mengatakan orang ini serakah. Enggak ada standarnya, saudara. Greed itu, keserakahan, dosa akan cinta uang, ketamakan, ini satu dosa yang betul-betul sangat-sangat subtle. Dan orang karena tahu dosa ini subtle, maka orang biasanya akan lebih gampang untuk argue dan lebih gampang untuk kasih excuse kepada dosa seperti ini. Saya kasih contoh misalnya, kalau satu orang hamba Tuhan berkhotbah di gereja dan mengatakan, menegur dosa seksual gitu ya, supaya orang yang selama ini apalah gitu ya, misalnya terjebak dalam pornografi atau misalnya adultery dan segala macam harus bertobat. Itu orang ya, orang yang tahu dia sedang terlibat dalam hal-hal seperti itu langsung diam dan langsung tertunduk malu. Gampang. Menegur dosa seksual itu gampang. Tapi kalau saudara di atas mimbar mau tegur dosa keserakahan, tunggu dulu. Itu akan sangat-sangat sulit karena orang itu bisa comeback dengan begitu banyak excuse gitu. Ya, pada waktu misalnya gereja tegur, ya engkau jangan serakah karena keserakahan ini mungkin akan menghancurkan engkau dan engkau akan kemudian tertipu mengira dirimu orang Kristen padahal engkau bukan. Itu orang di bawah, saudara. Orang di bawah itu mereka bisa mikir, ya tapi gimana ya, kebutuhan kita tuh banyak. Saya perlu secure untuk hidup saya nanti di hari depan. Saya juga perlu secure untuk kebutuhan misalnya anak-anak saya, cucu saya, begitu dan seterusnya. Dan bukankah kalau misalnya saya punya uang lebih banyak, gereja juga akan lebih senang karena nanti persembahan lebih banyak dan seterusnya gitu. Ngomong aja di depan gitu. Itu sangat sulit, saudara. Sangat sulit untuk menegur yang namanya dosa keserakahan gitu. Karena memang ini satu hal yang Alkitab itu katakan gitu. Yang namanya uang itu bisa betul-betul menggantikan Tuhan. Engkau tinggal pilih Allah atau tinggal pilih pamon. Ya, Tuhan itu tidak pernah mengatakan engkau pilih Allah atau pilih whatever dosa yang lain. Langsung perbandingan antara Allah dan mamon. Jadi yang namanya greed itu satu hal yang betul-betul sangat powerful. Dan kita menjadi orang Kristen kita mesti hati-hati, mesti menguji diri. Apakah pada waktu saya itu terima berkat Tuhan seperti ini? Apakah pada waktu saya itu berusaha untuk mengejar kemungkinan saya bertumbuh
secara karir atau ya secara finansial, saya sedang misalnya merugikan diri saya, merugikan jiwa saya, dan saya sedang merugikan jiwa orang lain. Dan hal-hal seperti ini saudara, di dalam reformasi, saudara punya kuncinya gitu. Yaitu apa? Saudara diterima sepenuhnya. Engkau berharga sepenuhnya, bukan karena berapa banyak yang engkau miliki di dalam your bank account, atau berapa banyak engkau terima per 2 minggu, tapi engkau berharga, sepenuhnya berharga karena apa yang Allah itu consider atas hidupmu. Hargamu berapa? Hargamu adalah setara dengan harga anak Allah yang mati untuk engkau. Itu hargamu. Dan itu yang diberikan oleh reformasi, dan itu merupakan satu kekuatan buat kita untuk pelan-pelan kita melepaskan diri kita dan bertumbuh di dalam dosa-dosa yang mungkin menjerat kita. Bisa itu dosa apapun, sexual sin, pride, greed, sloth, apapun. Ya kiranya ini boleh menjadi satu berkat buat kita supaya kita boleh semakin lama semakin menikmati kemerdekaan yang Tuhan itu berikan di dalam Yesus Kristus yang diberitakan oleh sekali lagi reformasi. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi untuk apa yang kami boleh renungkan hari ini. Kami berterima kasih karena melalui berita Injil yang paling inti, bahwa Engkau mengasihi kami sehingga Engkau menyelamatkan hidup kami semata-mata karena anugerah-Mu saja di dalam Yesus Kristus, boleh membuka dan boleh membebaskan kami dari begitu banyak ikatan-ikatan dalam dunia ini yang tidak perlu ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang semakin lama kami boleh semakin hidup merdeka di dalam cinta Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak lagi mengabdikan diri dan menghambakan diri kepada penilaian-penilaian orang, penilaian duniawi yang sama sekali tidak berdasar ya Tuhan, dan malah membelenggu kami dan menghalangi kami untuk hidup yang berbuah. Tolong kami hidup dengan penuh ucapan syukur dan hidup dengan hati yang limpah, hati yang mau menolong akan sesama kami yang kesulitan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami, dan kami berdoa bila kiranya semangat daripada reformasi bukan hanya menjadi satu nostalgia masa lalu, tapi boleh menjadi satu hal yang Tuhan terus hidupkan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.